Hai, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru dan juga kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua diberikan kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Hai, lihat anak-anak, di sini ada dua jenis minuman, teh hangat dan juga es jeruk. Sore itu, Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya, Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu, tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Nah, anak-anak, pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Menurutmu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Nah, untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan juga es batu. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan, bukan? Indra peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahumu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indra peraba pada telapak tanganmu? Perbedaan suhu dan panas. Indra peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas dan dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari, saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indra peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun.
Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Nah, anak-anak, jawablah pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Benar sekali. Judul bacaan di atas adalah perbedaan suhu dan panas. Pertanyaan kedua, tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Nah, berikut ini adalah kata-kata kuncinya. Pada paragraf pertama, ayo, silahkan dibaca paragraf ini dengan seksama ya. Kalian akan menemukan kata kunci pada paragraf pertama, yaitu indera peraba, panas, dingin, dan derajat panas. Kalian tuliskan di sini ya. Berikutnya, kalian tuliskan kata kunci paragraf kedua. Nah, berikut ini adalah paragraf kedua. Coba kalian baca dengan seksama ya. Apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Nah, ini dia kata kunci di paragraf kedua, yaitu besaran, suhu, dan temperatur. Kalian tuliskan ya kata kuncinya. Selanjutnya, pada paragraf ketiga, kalian juga harus cari kata kuncinya, anak-anak. Kalian baca terlebih dahulu dengan seksama paragraf berikut ini. Apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Nah, ini dia kata kuncinya. Panas, energi, termometer, dan kalorimeter. Kalian tuliskan di sini ya kata kunci yang sudah kalian temukan tadi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu, mintalah temanmu untuk menjawabnya ya. Kemudian yang keempat, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Selanjutnya yang kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tadi? Nah, anak-anak, jika kalian tadi sudah membaca dan menyimak baik-baik bacaan di atas tadi, maka kalian bisa menjawab semua pertanyaan ini. Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sekarang, coba kalian ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Nah, di sini Bu Guru beri contoh ya. Saat kita berada di dekat api unggun, badan kita terasa hangat karena adanya perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita secara radiasi. Panas dari api unggun menyebabkan suhu tubuh naik. Nah, anak-anak, berdasarkan pemahamanmu terhadap bacaan di atas, kalian lengkapilah tabel berikut ini mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Nah, ini dia tabelnya. Panas adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah besaran derajat panas suatu benda. Panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Dan panas dapat berpindah dari suatu benda ke benda lainnya. Sedangkan suhu tidak dapat berpindah, namun dapat naik dan turun. Itulah perbedaan antara panas dan suhu ya anak-anak. Apakah kalian sudah memahaminya? Sekarang, tuliskanlah kesimpulanmu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran di atas.
Anak-anak, koran atau surat kabar merupakan salah satu media cetak paling lama yang dikenal dan diciptakan manusia. Surat kabar memiliki banyak informasi yang disediakan untuk pembacanya. Salah satu informasi di dalam surat kabar adalah iklan tentang barang-barang kebutuhan masyarakat. Bersama dengan teman sebangkumu, gunakanlah surat kabar untuk mencari gambar-gambar barang yang sering digunakan oleh keluargamu. Barang tersebut adalah barang-barang yang menggunakan sumber energi panas, bisa berupa sumber listrik atau sumber panas lainnya seperti baterai. Gambar barang-barang tersebut biasanya terdapat pada halaman khusus iklan pada sebuah surat kabar ya. Kalian carilah paling sedikit 5 buah gambar barang yang menggunakan sumber energi panas. Lalu jelaskanlah kegunaan barang tersebut dan sumber-sumber energi apa yang digunakan. Anak-anak, tahukah kamu, termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia yang bernama Galileo Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714, ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742, ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia sendiri, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Nah, anak-anak, ayo kita mencoba. Pada awalnya, termometer menggunakan air untuk mengukur suhu benda, seperti yang dilakukan Galileo Galilei. Untuk mengetahui lebih dalam tentang cara kerja termometer air, mari lakukan percobaan sederhana ini ya, secara berkelompok. Persiapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahannya adalah air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan, plastisin atau tanah liat, dan juga kain hangat. Nah, langkah-langkah percobaannya yang pertama, tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol. Kemudian, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Lalu, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air di dalam botol. Selanjutnya, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol ya. Selanjutnya, tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempel kain hangat. Nah, anak-anak, berdasarkan kegiatan di atas, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Coba kalian jelaskan ya. Lalu, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Kalian juga harus jelaskan. Dan yang ketiga, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas tadi? Wah, ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas yang berasal dari kain hangat. Ya, itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Wah, menarik sekali itu. Bisakah kamu menceritakan lebih banyak, Dayu? Anak-anak, tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda.
Beberapa alat musik seperti gong dan bonang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan bonang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada merupakan urutan nada yang disusun secara berurutan. Misalnya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ada banyak jenis tangga nada, di antaranya adalah tangga nada diatonis dan pentatonis. Tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak nada, yaitu 1,5. Beberapa alat musik seperti piano dan organ memiliki sistem tangga nada diatonis. Pada sistem tangga nada diatonis, dalam satu rangkaian nada terdapat 7 nada pokok. Nada ke-8 merupakan pengulangan nada pertama. Sedangkan tangga nada pentatonis merupakan jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Berdasarkan nadanya, ada tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan jenis slendro. Contoh alat musik yang menggunakan tangga nada jenis pelok dan slendro adalah gamelan Jawa. Selain gamelan Jawa, ada juga gamelan Sunda, Bali, Madura, dan Batak. Tangga nada pelok biasanya menggunakan susunan nada yang berbunyi seperti nada-nada do, mi, fa, sol, si. Salah satu lagu daerah yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Sedangkan tangga nada slendro biasanya menggunakan susunan yang berbunyi seperti nada-nada do, re, mi, sol, la. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberi kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada slendro ini adalah lagu Cublak-Cublak Suweng dari daerah Jawa Tengah. Nah, anak-anak bersama dengan teman-teman sebangkumu, lengkapilah tabel berikut untuk membedakan tangga nada diatonis dan pentatonis berdasarkan bacaan di atas tadi. Nah, ini dia tabelnya. Coba kalian lengkapi ya. Jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis itu ada 7 nada ya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sedangkan jumlah dan nama nada pada tangga nada pentatonis itu ada 5 nada, yaitu do, mi, fa, sol, si, atau do, re, mi, sol, la. Nah, itulah perbedaan jumlah dan nama nada pada tangga nada diatonis dan juga tangga nada pentatonis. Nah, kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Simaklah lagu-lagu berikut ini ya. Perhatikanlah nada yang digunakan pada lagu tersebut. Ada berapa nada yang digunakan? Nah, ini adalah contoh lagunya. Berjudul Cublak-Cublak Suweng. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Cublak-cublak suweng, suwenge tinggal lenter, mambu ketundung kudel, pak gembong lela lero sopong guyun delek ake sir, sirpong delek gosong sir, sirpong delek gosong. Coba kalian perhatikan tangga nadanya. Nah, lagu yang kedua berjudul Gundul-Gundul Pacul. Ayo, siapa yang sudah bisa? Kita nyanyikan bersama ya. Gundul-gundul pacul-cul, gelelengan. Nyunggi-nyunggi wakul-kul, gembelengan. Wakul glimpang sekane tati saratan.
Wakul glimpang sekane tati saratan. Sekarang nyanyikanlah kedua lagu tersebut dengan memperhatikan tangga nadanya ya. Nyanyikanlah secara berulang-ulang hingga kamu dapat menyanyikannya sendiri. Kalian perhatikanlah syair lagu tersebut dengan seksama. Tahukah kamu bahwa tidak semua lagu daerah memiliki arti khusus? Terkadang syair lagu ditulis lebih mementingkan keindahan rima, bukan makna atau syair lagu. Oleh karenanya, carilah arti lirik pada lagu tersebut tadi ya, lalu tuliskanlah pada tabel. Setelah itu, cari tahu dimainkan pada tangga nada pentatonis yang mana saja kedua lagu tersebut. Lengkapilah tabel berikut ini. Nah, di sini sudah ada tabelnya ya anak-anak. Lagu Cubla-Cubla Suweng dan lagu Gundul-Gundul Pacul. Kalian tuliskan asal, tangga nada, arti syair lagu, dan juga kesannya. Di sini Bu Guru akan bantu. Asal dari lagu Cubla-Cubla Suweng adalah dari Jawa Tengah. Dan Gundul-Gundul Pacul juga berasal dari Jawa Tengah. Tangga nada lagu Cubla-Cubla Suweng itu jenisnya slendro. Sedangkan tangga nada pada lagu Gundul-Gundul Pacul itu adalah peloh. Nah, anak-anak, arti syair lagu Cubla-Cubla Suweng adalah seperti berikut ini ya. Sedangkan lagu Gundul-Gundul Pacul artinya seperti berikut ini. Nah, berikutnya kesan lagu Cubla-Cubla Suweng itu adalah gembira dan lincah. Dan kesan untuk lagu Gundul-Gundul Pacul itu adalah gagah dan sakral. Demikianlah perbedaan lagu Cubla-Cubla Suweng dan lagu Gundul-Gundul Pacul dilihat dari asal, tangga nada, arti syair lagu, dan juga kesannya. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.